Ku permalukan suamiku, dan ku labrak wanita gatel penggoda suamiku. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Aku bangun pagi dengan semangat, menyiapkan sarapan untuk suamiku, Bayu, seperti biasanya. Kehidupan rumah tangga kami selama 8 tahun terakhir mungkin tidak sempurna. Tapi aku selalu percaya bahwa cinta kami cukup untuk menghadapi semua masalah. Namun, aku salah besar. Aku menemukan pesan di ponsel Bayu yang dia sembunyikan di bawah bantalnya. Pesan itu dari seorang wanita bernama Desi, yang sebelumnya tidak pernah ku dengar namanya. Sayang, jangan lupa malam ini ya. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu. Aku rindu. Aku membaca ulang pesan itu berulang kali, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak. Jelas sekali ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam kehidupanku dan menghancurkan apa yang telah kubangun bersama Bayu. Bayu keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Wajahnya cerah, seolah tak ada yang salah. Aku berdiri di depan pintu kamar, menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. "Ini apa, Bayu?" tanyaku dengan suara yang bergetar. Mencoba menahan amarah dan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Wajah Bayu langsung berubah. Matanya melebar, dan dia tampak panik. "Gak ada apa-apa, sayang. Itu cuma teman kerja. Kamu tahu aku gak ada apa-apa sama dia." "Teman kerja? Teman kerja macam apa yang panggil kamu, sayang, dan bilang rindu?" Suaraku mulai meninggi. Bayu menggaruk kepalanya yang jelas tidak gatal. "Mungkin dia bercanda. Kamu tahu aku nggak mungkin macam-macam, kan?" Hatiku terasa seperti dihantam palu. Jawaban Bayu semakin membuatku yakin bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Sejak hari itu, kepercayaan yang telah kubangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil dalam dirinya. Telepon yang sering ia matikan, pesan yang ia hapus sebelum tidur, dan alasan-alasan yang semakin aneh setiap kali dia pulang terlambat. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Suatu malam, saat Bayu mengatakan bahwa dia harus menghadiri rapat mendadak di kantor, aku diam-diam mengikuti mobilnya. Hatiku berdebar-debar sepanjang perjalanan, tetapi aku berusaha keras untuk tetap fokus. Mobil Bayu berhenti di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Dari jauh, aku melihatnya masuk ke dalam dan duduk di meja sudut. Beberapa menit kemudian, seorang wanita cantik dengan pakaian ketat dan riasan tebal masuk dan langsung menghampirinya. Aku merasakan darahku mendidih. Itu pasti Desi. Aku tidak butuh bukti lagi. Aku masuk ke dalam kafe dengan langkah mantap. Semua mata tertuju padaku saat aku mendekati meja mereka. "Bayu," panggilku dengan suara dingin. Wajah suamiku pucat pasi. Desi hanya menatapku dengan pandangan bingung, seolah dia tidak tahu siapa aku. "Jadi ini, rapat yang kamu maksud?" tanyaku sambil menatap tajam ke arah Bayu. "Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," katanya terbata-bata. Aku mengabaikan Bayu dan menatap Desi. "Kamu siapa? Apa kamu tahu dia sudah menikah?" Desi tersenyum sinis. "Kalau dia menikah, itu urusan dia. Aku nggak peduli." Jawabannya membuatku hilang kendali. Aku melempar gelas air di meja ke arahnya, membuatnya menjerit. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkan rumah tangga orang tanpa konsekuensi? Kamu salah besar." Bayu mencoba menahanku,
Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku tidak akan membiarkan wanita ini merebut suamiku tanpa perlawanan. Bayu menarik lenganku dengan cemas, tetapi aku merentak kasar, melepaskan diri dari genggamannya. Aku berdiri tegak, dada naik turun menahan napas yang hampir tersendat oleh emosi yang membuncah. Bayu, kamu duduk diam di situ dan dengarkan aku, seruku, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh ingin tahu. Dan kamu, Desi, aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu cari dari suamiku. Desi mendengus, dengan sikap penuh percaya diri. Dia mengibaskan rambutnya yang jelas habis disasak di salon. Apa masalahmu, Mbak? Kalau dia mau sama aku, berarti kamu yang gak bisa jaga dia, kan? Kata-katanya menghujam seperti belati. Aku mendekat ke arahnya, nyaris tak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekitarku. Kamu pikir dengan wajah cantikmu itu kamu bisa merebut suamiku? Kamu pikir semua laki-laki gampang dirayu, ya? Suaraku bergetar, namun kali ini bukan karena takut, melainkan oleh amarah yang mendidih. Bayu berdiri, mencoba melerai. Tapi aku langsung menunjuk wajahnya dengan telunjukku. Duduk, Bayu. Kamu nggak punya hak bicara sebelum aku selesai. Wajah Bayu pucat, seakan menyadari bahwa ini adalah saat di mana semua topengnya jatuh. Dia duduk kembali dengan pasrah, menunduk seperti seorang anak kecil yang baru saja dimarahi oleh ibunya. Desi masih mencoba bersikap tenang. Meski kulihat tangan mungilnya mulai gemetar. Mbak, kalau Mbak nggak bisa bikin dia bahagia, kenapa aku nggak boleh coba? Katanya dengan nada sinis. Aku tersenyum sinis, senyum yang lebih tajam daripada pisau. Bahagia? Kamu pikir kebahagiaan itu datang dari menghancurkan rumah tangga orang? Kamu pikir dengan menjadi perusak, kamu bisa mendapatkan yang kamu mau? Desi berdiri, kini mencoba menghadapi aku dengan tatapan tajam. Bayu nggak bilang dia bahagia sama kamu. Kalau dia bahagia, dia nggak akan cari aku, kan? Kalimat itu adalah pemantik terakhir. Aku tidak tahan lagi. Aku meraih gelas lain di meja dan menuangkan sisa kopi dingin ke rambutnya. Desi menjerit keras, melompat mundur sambil meraih rambutnya yang kini basah dan berantakan. Aku nggak peduli kamu siapa dan apa alasannya, teriakku. Suaraku menggema di seluruh kafe. Aku akan pastikan kamu tahu bahwa tidak ada tempat untuk wanita seperti kamu di hidupku. Bayu mencoba berdiri lagi, kali ini untuk menarikku keluar. Cukup, Dinda. Jangan buat ini tambah buruk. Aku menoleh ke arahnya. Mataku berkilat penuh amarah. Jangan buat tambah buruk? Kamu pikir ini buruk, Bayu? Ini baru permulaan. Aku mendekat ke arah Desi, yang sekarang terlihat lebih takut daripada angkuh. Dengar baik-baik, Desi. Aku tidak akan menyerahkan suamiku begitu saja. Kalau kamu pikir aku akan mundur, kamu salah besar. Suasana di kafe semakin tegang. Beberapa pengunjung mulai berbisik-bisik, sementara seorang pelayan mendekat dengan gugup, mencoba menenangkan situasi. Maaf, Mbak, Mas mungkin bisa diselesaikan di luar, kata pelayan itu dengan suara gemetar. Aku menarik napas panjang, menenangkan diriku sejenak. Baik, kataku akhirnya. Aku menatap Desi sekali lagi, memastikan dia mengerti bahwa ini belum selesai. Kita akan bicara lagi, dan aku pastikan ini adalah pertemuan yang tidak akan pernah kamu lupakan. Aku berbalik, menggenggam lengan Bayu dengan keras. Ayo pulang, kita akan bicara di rumah. Bayu mengangguk pelan,
Tampak seperti seseorang yang tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Aku berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Desi yang masih sibuk membersihkan rambut dan wajahnya dari sisa kopi. Di dalam mobil, suasana sunyi. Aku memandang lurus ke depan, sementara Bayu menyetir dengan gelisah. Sesekali dia melirikku, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa menit, aku akhirnya berbicara. Kamu mau cerita sekarang, Bayu, atau aku harus cari tahu semuanya sendiri? Bayu menghela napas panjang, seolah menimbang-nimbang apa yang harus dia katakan. Dinda, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menoleh tajam ke arahnya. Mulai dari kenapa kamu mengkhianati aku. Mulai dari apa yang membuatmu berpikir bahwa Desi adalah pilihan yang lebih baik. Bayu menggigit bibirnya. Matanya terlihat penuh penyesalan. Aku nggak pernah niat buat nyakitin kamu. Aku cuma merasa kamu terlalu sibuk sama anak-anak, sama pekerjaan rumah. Aku merasa nggak lagi jadi prioritasmu. Kata-katanya membuat hatiku tersayat. Jadi ini salahku? Aku sibuk mengurus rumah, anak-anak, dan segala kebutuhan kita. Sementara kamu malah sibuk main api di belakangku. Bayu tidak menjawab. Dia hanya menunduk, fokus pada jalanan di depan. Aku mendengus kesal. Bayu, aku bukan wanita bodoh. Kalau kamu pikir aku akan menerima alasan seperti itu, kamu salah besar. Dia menghela napas lagi. Kali ini lebih berat. Aku salah, Dinda. Aku tahu aku salah. Tapi aku bingung harus gimana. Aku tidak menjawab. Hatiku terlalu sakit untuk memproses apa yang baru saja dia katakan. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini hancur tanpa perlawanan. Mobil berhenti di depan rumah kami, tapi aku tidak langsung turun. Aku menatap lurus ke depan, mencoba menenangkan diriku, meski dadaku terasa begitu sesak. Bayu mematikan mesin dan menoleh ke arahku. Raut wajahnya penuh penyesalan. Dinda, aku minta maaf, ucapnya pelan, seperti orang yang kehilangan keberanian. Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan mata yang memerah. Maaf? Kamu pikir maafmu cukup untuk menutupi semua yang sudah kamu lakukan? Kamu pikir aku akan lupa begitu saja apa yang kulihat hari ini? Bayu mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku nggak pernah berniat meninggalkan kamu atau anak-anak. Aku tertawa sinis. Suara tawaku terdengar begitu asing bahkan di telingaku sendiri. Kamu nggak berniat meninggalkan aku? Tapi kamu cukup berniat untuk menghabiskan waktu dengan wanita lain. Kamu cukup berniat untuk berbohong setiap hari. Bayu, kalau itu bukan niat, aku nggak tahu apa namanya. Dia membuka mulut, mencoba berbicara, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan bicara sekarang. Aku belum selesai. Aku keluar dari mobil dengan langkah cepat, membanting pintu keras-keras. Bayu mengikutiku, tapi aku tidak peduli. Begitu masuk ke dalam rumah, aku langsung menuju kamar dan mengambil koper besar dari lemari. Bayu berdiri di pintu, terkejut. Apa yang kamu lakukan, Dinda? Aku membuka lemari pakaian dan mulai melemparkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper. Aku membantu kamu. Bukankah kamu suka keluar rumah untuk bertemu wanita itu? Nah, sekarang aku permudah. Kamu keluar saja sekalian. Dinda, tolong, jangan begini, katanya sambil mencoba mendekat. Aku berhenti sejenak,
menatapnya dengan tajam. Kamu sudah melanggar semua janji yang pernah kita buat, Bayu. Kamu tidak menghormati aku sebagai istrimu. Kamu tidak memikirkan anak-anak kita. Dan sekarang kamu memintaku untuk tidak begini? Apa kamu bercanda? Bayu terlihat panik. Dia meraih tanganku, tapi aku langsung menariknya kembali. Dinda, aku minta waktu. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Kesempatan? Kamu pikir ini permainan, Bayu? Aku sudah memberikanmu 8 tahun hidupku. Aku mencintaimu, mempercayaimu, dan inilah balasannya. Bayu terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Tapi itu tidak cukup. Tidak sekarang. Aku menyelesaikan pengepakan dengan cepat, lalu menyeret koper itu keluar dari kamar. Bayu menghalangi jalanku, tapi aku menatapnya dengan penuh tekad. Minggir, Bayu. Kalau kamu tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Dia menggenggam tanganku erat. Jangan, Dinda. Tolong, aku mohon. Aku menatapnya lama, mencoba mencari alasan untuk memaafkannya. Tapi yang kutemukan hanya rasa sakit. Akhirnya, aku menarik tanganku dari genggamannya. Aku akan ke rumah Mama untuk sementara. Aku butuh waktu. Kamu juga harus berpikir, Bayu. Kalau kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini, buktikan. Tapi kalau kamu lebih memilih dia, aku tidak akan memohon. Aku meninggalkan rumah dengan hati yang hancur, sementara Bayu hanya berdiri di depan pintu, memandang kepergianku tanpa mampu menghentikan langkahku. Di rumah Mama, aku berusaha menenangkan diri, meski pikiranku terus dipenuhi oleh wajah Bayu dan perempuan itu. Mama, yang selalu menjadi tempatku bersandar, menatapku dengan penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi, Nak? Tanya Mama lembut. Aku tidak mampu menjawab. Hanya air mata yang akhirnya mengalir deras. Bayu dia selingkuh. Isaku, suaraku terdengar parau. Mama memelukku erat, memberiku rasa hangat yang selama ini hilang. Tenang, Dinda. Semua masalah ada jalan keluarnya. Kamu kuat, Nak. Kamu pasti bisa melewati ini. Pelukan Mama membuatku sedikit tenang. Tapi aku tahu ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus kuhadapi. Aku tidak tahu apakah aku harus memaafkan Bayu atau melepaskannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk wanita seperti Desi, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri dan seorang ibu. Hari demi hari berlalu, namun pikiranku tetap penuh oleh pengkhianatan Bayu. Di rumah Mama, aku mencoba menemukan kedamaian. Tapi itu hanya sementara. Setiap malam aku terjaga, membayangkan bagaimana Bayu dan Desi bisa tertawa bersama di belakang punggungku. Suatu pagi, saat aku sedang menyeduh teh di dapur, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo? Aku menjawab dengan suara datar. Dinda, ini aku. Suara Bayu terdengar di seberang. Aku diam beberapa saat, berusaha mengontrol emosi yang kembali mendidih. Ada apa, Bayu? Bisakah kita bicara? Aku ingin menjelaskan semuanya, katanya dengan nada memohon. Aku menarik napas dalam. Kamu sudah punya banyak waktu untuk bicara, Bayu, tapi kamu memilih diam. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar ingin memperbaikinya. Dinda, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Hatiku berdebat.
Sebagian ingin mendengarnya. Sebagian lagi merasa bahwa tidak ada penjelasan yang bisa menghapus luka yang dia ciptakan. Baiklah, kataku akhirnya. Kamu datang ke rumah Mama malam ini. Tapi hanya untuk bicara. Bayu, jangan berharap lebih. Bayu menghela napas lega. Terima kasih, Dinda. Aku akan datang. Malamnya, Bayu tiba tepat waktu. Dia terlihat lelah dan kusut, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Mama memilih memberi kami ruang dan masuk ke kamarnya. Aku duduk di ruang tamu, memandangnya dengan tatapan dingin. Apa yang ingin kamu katakan, Bayu? Tanyaku tanpa basa-basi. Bayu menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu dengan cara yang paling kejam. Tapi aku tidak ingin kehilangan kamu, Dinda. Aku tidak ingin kehilangan keluarga kita. Aku tertawa sinis. Dan kamu baru sadar itu setelah aku melihat kamu dengan wanita lain? Hebat, Bayu. Kamu benar-benar suami yang luar biasa. Bayu menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku hanya merasa terabaikan. Dinda, aku tahu itu bukan alasan yang cukup. Tapi aku benar-benar merasa seperti kehilangan kamu. Kamu selalu sibuk dengan anak-anak, dengan pekerjaan rumah, dengan segala hal kecuali aku. Aku sibuk karena aku berusaha menjaga keluarga kita tetap berjalan. Bayu. Aku membalas dengan suara tinggi. Kamu pikir aku menikah untuk melayani egomu? Kamu pikir aku tidak lelah? Tapi aku tidak pernah berpikir untuk mencari orang lain. Bayu terisak, sesuatu yang jarang kulihat dari seorang laki-laki sepertinya. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku siap melakukan apapun untuk mendapatkan maafmu, Dinda. Aku menghela napas panjang. Menyesal tidak akan menghapus apa yang kamu lakukan, Bayu. Tapi aku tidak akan membuat keputusan sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir. Dan selama itu, jangan harap aku akan kembali ke rumah. Bayu mengangguk, meski tampak terpukul oleh jawabanku. Baik, aku akan menunggu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Dia pergi meninggalkan rumah Mama dengan langkah berat. Sementara aku hanya bisa duduk di sofa, merasa lebih lelah daripada sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari seorang teman dekat yang bekerja di tempat Bayu. Pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat darahku kembali mendidih. Dinda, aku nggak tahu ini penting atau enggak, tapi aku lihat Desi masih sering datang ke kantor Bayu. Hati-hati, ya. Aku langsung merasa darahku naik ke kepala. Jadi, selama ini Bayu mengatakan ingin berubah, tapi dia masih berhubungan dengan wanita itu? Tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci mobil dan melaju menuju kantor Bayu. Tidak peduli apa yang akan terjadi, aku harus melihat ini sendiri. Saat tiba di sana, aku menunggu di parkiran, mengawasi pintu masuk. Tak butuh waktu lama sebelum aku melihat sosok Desi keluar dari gedung. Dia tampak rapi dengan blazer putih dan rok pensil yang pas di tubuhnya. Aku turun dari mobil, berjalan cepat menghampirinya. Desi, seruku dengan nada keras, membuatnya menoleh kaget. Dia tersenyum tipis, penuh ejekan. Oh, Mbak Dinda, apa kabar? Sudah baikan setelah kejadian di kafe? Aku menahan diri untuk tidak langsung menamparnya. Kamu masih berani muncul di kantor suamiku? Kamu benar-benar tidak punya malu, ya? Desi mendekat, menatapku dengan pandangan licik.
Kenapa enggak? Lagi pula, kalau Bayu masih mau ketemu aku, itu artinya dia belum benar-benar bisa lepas, kan? Kata-katanya membuatku kehilangan kendali. Kali ini, aku benar-benar menamparnya keras, membuat beberapa orang yang lewat berhenti dan menonton. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu pikir kamu bisa merebut suamiku begitu saja? Aku tidak akan diam saja. Desi, kamu sudah melangkah terlalu jauh. Desi menahan pipinya yang memerah, tapi dia tidak kalah garang. Kamu mau aku pergi? Pastikan suamimu tidak mencariku lagi. Mbak, selama dia masih menghubungiku, aku tidak akan berhenti. Hatiku serasa hancur mendengar itu. Aku tahu aku harus menghadapi Bayu lagi, tapi kali ini aku tidak akan memberi ruang untuk alasan atau pembelaan darinya. Aku kembali ke mobil dengan napas tersengal. Air mata mulai mengalir deras. Aku tahu bahwa ini belum selesai, tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Jika Bayu ingin mempertahankan aku dan anak-anak, dia harus membuktikan dirinya lebih dari sekadar kata-kata. Aku pulang ke rumah Mama dengan tubuh gemetar. Seluruh emosiku berkecamuk. Kepalaku berdenyut. Dan dadaku terasa begitu sesak. Perasaan marah, kecewa, dan hancur bercampur jadi satu. Aku tidak tahu harus memulai dari mana lagi. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Mama keluar dari dapur begitu mendengar pintu terbuka. Melihat wajahku yang kusut, Mama langsung mendekat dan memelukku. Dinda, ada apa lagi, Nak? Kamu habis dari mana? Tanyanya cemas. Aku tidak menjawab. Aku hanya menangis di pelukannya. Seperti anak kecil yang baru saja kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, aku berhasil menenangkan diri. Dengan suara parau, aku menceritakan semuanya kepada Mama, tentang Desi, tentang pertemuan tadi di kantor Bayu, dan tentang pengkhianatan yang terus-menerus menghantuiku. Mama menghela napas panjang setelah mendengarku. Dinda, kamu harus kuat. Kalau dia masih berhubungan dengan perempuan itu, kamu harus bertindak tegas. Jangan biarkan dirimu dipermainkan. Nak. Aku mengangguk, meski hatiku masih terasa berat. Tapi, aku masih mencintainya. Aku masih ingin mempertahankan keluarga ini. Mama menatapku dengan mata lembut, tapi tegas. Cinta itu penting, Dinda. Tapi kamu juga harus mencintai dirimu sendiri. Jangan sampai kamu hancur hanya karena mempertahankan sesuatu yang tidak lagi utuh. Kata-kata Mama menghujam hatiku. Aku tahu dia benar. Aku tahu aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Tapi bagaimana caranya? Aku merasa begitu lelah, seperti kehilangan arah. Esok harinya, aku memutuskan untuk menemui Bayu. Aku tidak ingin terus-terusan berada di dalam ketidakpastian ini. Aku ingin jawaban yang jelas, dan aku ingin mendengar langsung darinya. Bayu sedang berada di rumah saat aku tiba. Dia tampak terkejut melihatku, tapi juga lega. Dinda, kamu datang, katanya dengan nada penuh harapan. Aku tidak menjawab. Aku berjalan masuk ke ruang tamu, duduk di sofa, dan melipat tangan di dadaku. Kita perlu bicara, Bayu. Sekarang. Dia mengangguk gugup, lalu duduk di sofa di depanku. Aku tahu aku salah, Dinda. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi aku benar-benar ingin berubah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya tajam, menahan emosi yang hampir meluap. Kalau kamu benar-benar ingin berubah,
Kenapa Desi masih datang ke kantormu? Kenapa kamu masih menghubunginya? Wajah Bayu memucat. Dia mencoba membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan. Suaraku naik beberapa oktav. Kamu bilang ingin memperbaiki semuanya, tapi di belakangku, kamu masih bermain-main dengannya. Apa aku ini cuma boneka yang bisa kamu permainkan sesuka hatimu, Bayu? Dinda, dengar dulu. Dia mencoba menyela, tapi aku memotongnya. Tidak, kamu yang harus dengar, Bayu. Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup memberi kamu kesempatan. Tapi kamu malah menghancurkannya. Apa kamu pikir aku akan terus bertahan dalam situasi seperti ini? Apa kamu pikir aku tidak punya harga diri? Bayu terlihat panik. Dia bangkit dari duduknya, mencoba mendekat. Aku sudah memutuskan semuanya. Dinda, aku tidak akan lagi bertemu Desi. Aku hanya butuh waktu untuk benar-benar melepaskannya. Mendengar itu, aku berdiri dengan cepat. Darahku mendidih. Waktu. Kamu butuh waktu untuk melepaskan seorang wanita yang bahkan tidak seharusnya ada dalam hidupmu? Bayu, ini pernikahan kita yang kamu pertaruhkan. Apa kamu tidak sadar seberapa besar rasa sakit yang kamu berikan padaku? Bayu terdiam, terlihat seperti orang yang kehabisan kata-kata. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, Bayu. Aku sudah lelah. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus membuktikannya. Jangan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku akan kembali ke rumah Mama untuk sementara. Kamu punya waktu seminggu, Bayu. Jika aku masih mendengar nama Desi atau menemukan bukti bahwa kamu tidak benar-benar ingin memperbaiki semuanya, aku tidak akan ragu lagi untuk mengakhiri semuanya. Bayu hanya menatapku dengan mata penuh penyesalan, tapi aku tidak peduli lagi. Aku meninggalkan rumah dengan langkah tegas, meski hatiku terasa hancur. Aku tahu keputusan ini berat, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Di rumah Mama, aku berusaha fokus pada diriku sendiri. Aku mulai mencari kegiatan yang bisa mengalihkan pikiranku, membaca buku, menulis jurnal, bahkan mencoba yoga untuk menenangkan jiwa. Tapi di dalam hati, aku tetap gelisah. Aku terus bertanya-tanya apakah Bayu benar-benar akan berubah, atau apakah aku hanya membuang-buang waktu. Seminggu kemudian, aku menerima pesan dari Bayu. Pesannya singkat. Aku ingin bertemu. Tolong beri aku kesempatan. Aku tahu saatnya telah tiba untuk mendengar apa yang ingin dia katakan. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku terbuai oleh janji-janji kosong. Aku akan memastikan bahwa aku mendapatkan kejelasan, apapun risikonya. Aku tiba di tempat pertemuan dengan Bayu di sebuah kafe yang tenang, tempat kami sering menghabiskan waktu di masa-masa awal pernikahan. Tempat ini, yang dulunya penuh kenangan manis, kini terasa begitu asing. Aku masuk dengan hati yang penuh kecamuk. Bayu sudah duduk di sudut ruangan, terlihat gelisah. Saat dia melihatku, dia berdiri dengan cepat. Tapi aku hanya menatapnya dingin sebelum duduk di depannya. Aku tidak ingin membuang waktu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku tanpa basa-basi. Bayu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Dinda, aku tahu aku sudah salah besar. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku tetap ingin mencoba. Aku menahan diri untuk tidak memotongnya. Lanjutkan. Dia menunduk.
mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku sudah memutuskan semua kontak dengan Desi. Aku menghapus nomor dia. Aku blokir media sosialnya. Aku bahkan sudah bicara dengan HR di kantor untuk memastikan dia tidak lagi bekerja di proyek yang sama denganku. Aku menyipitkan mata, mencoba mencari kejujuran dalam ucapannya. Dan aku harus percaya itu begitu saja. Bayu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu tidak punya alasan untuk percaya padaku lagi. Tapi aku bersumpah, Dinda, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku siap melakukan apa saja. Aku bahkan akan berhenti dari pekerjaan ini kalau itu yang kamu mau. Pernyataannya mengejutkanku, tapi aku tidak menunjukkan reaksi. Bayu, aku sudah mendengar terlalu banyak janji darimu. Kamu bilang ingin berubah, tapi kenapa Desi masih ada di sekitarmu? Apa yang membuatku harus percaya kalau kali ini kamu benar-benar serius? Bayu terlihat putus asa. Dia meraih tanganku di atas meja, tapi aku langsung menariknya kembali. Aku tidak akan menyentuhmu kalau kamu tidak mengizinkan, katanya dengan suara parau. Tapi tolong, beri aku satu kesempatan terakhir. Aku akan buktikan semuanya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Aku terdiam lama, hatiku berperang dengan pikiranku. Sebagian diriku ingin percaya, ingin memberi kesempatan terakhir. Tapi rasa sakit yang masih menganga membuatku ragu. Aku tidak akan membuat keputusan sekarang, kataku akhirnya. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus membuktikannya. Tapi aku tidak akan menunggu selamanya. Bayu. Dia mengangguk dengan wajah penuh tekad. Aku akan membuktikannya. Dinda. Demi kamu. Demi anak-anak kita. Aku bangkit dari kursiku, merasa cukup dengan apa yang telah dikatakan malam ini. Aku harap kamu sadar, Bayu. Jika kamu gagal kali ini, semuanya akan benar-benar berakhir. Bayu berdiri, menatapku dengan penuh penyesalan. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi, Dinda. Aku janji. Aku meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang. Meskipun aku tahu Bayu masih berdiri di sana, memandang kepergianku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perlahan. Aku tetap tinggal di rumah Mama, memberikan ruang untuk diriku sendiri. Aku fokus pada anak-anak, mencoba memastikan mereka tidak merasakan beban dari masalah yang aku dan Bayu hadapi. Namun, pikiranku terus berkecamuk. Aku tidak tahu apakah aku harus memberi Bayu kesempatan atau melepaskan semuanya. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa dia bisa berubah. Tapi di sisi lain, aku takut terluka lagi. Hingga suatu malam, aku menerima sebuah pesan yang tidak pernah aku duga. Pesan itu dari Desi. Mbak Dinda, aku ingin bicara. Tolong beri aku waktu. Pesan itu membuat darahku kembali mendidih. Apalagi yang dia inginkan? Setelah semua kerusakan yang dia buat, dia masih berani menghubungiku? Aku tidak menjawab. Tapi dia mengirim pesan lain. Ini bukan tentang Bayu. Ini tentang aku. Aku tahu aku salah. Tapi aku punya alasan. Tolong dengarkan aku satu kali saja. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengetik balasan. Besok jam 3 di kafe yang sama. Jangan terlambat. Aku tahu mungkin aku akan menyesal, tapi aku perlu mendengar apa yang ingin dia katakan. Mungkin ini adalah kunci untuk akhirnya membuat keputusan. Keesokan harinya, aku tiba di kafe lebih awal. Desi datang beberapa menit kemudian. Dia terlihat berbeda, tidak seperti perempuan angkuh yang kutemui sebelumnya. Wajahnya tampak lelah,
dan matanya sembab seperti habis menangis. Aku tidak berkata apa-apa saat dia duduk di depanku. "Katakan apa yang ingin kamu katakan," ujarku dingin. Desi menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Mbak, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah merusak hubungan kalian. Tapi aku hanya ingin Mbak tahu bahwa aku juga menjadi korban di sini." Aku menyipitkan mata, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. "Korban? Kamu bercanda?" Dia menggeleng. Bayu tidak pernah jujur tentang situasinya di awal. Dia bilang dia tidak bahagia, bahwa pernikahannya sudah diambang kehancuran. Aku percaya, Mbak. Aku percaya dia hanya butuh seseorang untuk mendukungnya. Hatiku terasa diremas mendengar itu. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau merasa iba. "Aku tidak membela diriku," lanjut Desi. "Aku tahu aku salah tetap berada di hubungan ini meskipun aku tahu kebenarannya. Tapi aku ingin Mbak tahu bahwa aku sudah benar-benar mundur. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga Mbak." Aku menggelengkan kepala, merasa muak. "Kamu tidak sadar bahwa kamu sudah menghancurkannya, Desi. Kamu tahu dia punya istri, tapi kamu tetap memilih untuk bertahan. Apa kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja?" Desi menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak meminta maaf, Mbak. Aku hanya ingin Mbak tahu bahwa aku sudah selesai. Aku tidak akan mengganggu lagi. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya dengan jelas." Aku bangkit dari kursiku, merasa tidak tahan lagi berada di dekatnya. "Bagus kalau begitu, Desi. Pastikan kamu tidak pernah muncul lagi dalam hidupku atau hidup Bayu. Kalau tidak, aku tidak akan segan untuk bertindak lebih jauh." Tanpa menunggu jawabannya, aku meninggalkan kafe dengan langkah cepat. Hatiku terasa sedikit lebih ringan, tapi juga semakin kacau. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bayu mengatakan ingin berubah. Desi mengatakan telah mundur. Tapi apakah aku bisa mempercayai semua ini? Atau ini hanya ilusi sementara sebelum badai yang lebih besar datang? Malam itu, aku duduk di balkon rumah Mama, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Angin dingin menyentuh kulitku, tapi hatiku terasa jauh lebih dingin. Percakapan dengan Desi tadi siang terus terulang di pikiranku. Kata-katanya, meskipun penuh pengakuan, tidak membuat segalanya menjadi lebih baik. Luka yang sudah dia dan Bayu ciptakan tidak akan mudah sembuh. Namun, di balik semua rasa sakit itu, ada bagian dari hatiku yang ingin percaya. Percaya bahwa Bayu benar-benar menyesal. Bahwa apa yang telah terjadi bisa menjadi pelajaran yang membuat kami lebih kuat. Tapi bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku hanya memperpanjang penderitaan ini? Suara langkah kaki Mama membuyarkan lamunanku. Beliau duduk di kursi di sebelahku, membawa 2 cangkir teh hangat. Tanpa berkata apa-apa, Mama menyerahkan secangkir teh kepadaku. "Kamu kelihatan lelah, Dinda," katanya lembut. Aku tersenyum tipis, menyesap teh itu perlahan. "Aku hanya terlalu banyak berpikir, Ma." Mama mengangguk pelan, lalu menatapku dengan penuh kasih. "Kamu tahu, Nak, cinta itu memang indah, tapi juga rumit. Kadang kita harus melukai diri sendiri untuk mempertahankannya. Tapi kadang, kita juga harus tahu kapan waktunya berhenti." Aku menunduk, merasa air mataku menggenang lagi. Aku ingin percaya, Ma. Aku ingin memberi Bayu kesempatan. Tapi aku takut. Aku takut dia akan menyakitiku lagi. Mama menghela napas panjang, lalu memegang tanganku.
Ketakutan itu wajar, Dinda. Tapi kamu harus tahu bahwa tidak ada jaminan dalam hidup. Kalau kamu memilih untuk percaya padanya lagi, itu adalah risiko yang harus kamu ambil. Tapi pastikan, keputusan itu datang dari hatimu sendiri, bukan karena tekanan atau rasa kasihan. Kata-kata Mama terasa seperti sebuah tamparan lembut. Aku tahu dia benar. Aku tahu keputusan ini harus datang dari diriku sendiri. Aku harus menentukan jalan mana yang akan kuambil, meskipun itu berarti aku harus menghadapi ketidakpastian. Esok harinya, aku menghubungi Bayu. Aku memintanya untuk bertemu lagi. Kali ini di taman kecil dekat rumah Mama. Aku ingin membicarakan semuanya dengan jujur, tanpa menyembunyikan apa yang kurasakan. Bayu tiba tepat waktu. Dia mengenakan kemeja biru yang kusuka, tapi wajahnya terlihat lebih tirus dan lelah daripada biasanya. Dia membawa bunga mawar putih di tangannya, sesuatu yang dulu selalu dia lakukan saat kami bertengkar. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan bunga itu padaku. Aku menerimanya tanpa banyak bicara, lalu mengisyaratkan agar dia duduk di bangku taman. "Bayu, aku ingin kita bicara dengan jujur. Tidak ada janji, tidak ada alasan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ada di pikiranmu." Bayu mengangguk pelan. "Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, Dinda. Dan aku tidak akan menyalahkanmu kalau kamu memutuskan untuk pergi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan mencari alasan atau pembelaan lagi. Semua yang terjadi adalah karena kebodohanku sendiri." Aku menatap matanya, mencoba menemukan kejujuran di sana. "Bayu, kenapa? Kenapa kamu melakukannya? Apa aku benar-benar tidak cukup untukmu?" Air mata mulai mengalir di pipinya, sesuatu yang jarang kulihat dari seorang pria seperti Bayu. "Kamu selalu cukup, Dinda. Kamu lebih dari cukup. Aku yang tidak cukup. Aku yang tidak pernah tahu bagaimana menghargai apa yang aku punya." Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku terjebak dalam kesalahan, dan semakin aku tenggelam, semakin sulit rasanya untuk keluar. Tapi aku tidak pernah benar-benar ingin meninggalkanmu, Dinda. Aku tidak pernah ingin kehilangan kamu dan anak-anak. Aku merasakan hatiku mulai goyah. Melihat Bayu yang begitu rapuh, begitu penuh penyesalan, membuatku sulit untuk tetap marah. Tapi rasa sakit yang dia sebabkan masih terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. "Bayu," kataku dengan suara gemetar, "aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tapi aku tidak tahu apakah cinta itu cukup untuk menyembuhkan semua ini." Bayu mengangguk, meskipun air matanya semakin deras. "Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku sekarang, Dinda. Aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku tidak akan menyerah sampai kamu percaya padaku lagi." Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Bayu, kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan luka ini. Jangan paksa aku untuk mengambil keputusan sekarang." Bayu mengangguk lagi, kali ini dengan lebih tegas. "Aku akan menunggumu, Dinda. Berapapun lama waktu yang kamu butuhkan, aku akan tetap menunggu. Karena aku tahu, kamu adalah satu-satunya hal yang benar dalam hidupku." Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku menangis di depannya, membiarkan semua emosi yang kupendam selama ini tumpah. Bayu tidak mencoba menyentuhku, tapi aku tahu dia ingin memelukku. Hari itu,
Kami tidak menyelesaikan apapun. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan. Meskipun kecil, harapan itu cukup untuk membuatku terus berjalan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta itu indah, tetapi harus disertai dengan komitmen, kejujuran, dan kesetiaan. Dalam setiap badai, selalu ada pelajaran yang bisa diambil untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana.